Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Saya berharap kita tetap semangat, tetap dalam keadaan sehat, dan tetap dalam pengharapan bersama Kristus. Di tengah-tengah situasi yang sulit, kita tetap harus memiliki pengharapan yang teguh dan iman yang teguh. Jangan goyah, jangan takut. Tetap berpengharapan kepada Tuhan. Orang yang berpengharapan kepada Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah disia-siakan olehnya, tidak akan pernah kecewa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-15. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-15 dikatakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ini adalah nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, anak rohaninya, anak yang sudah diangkat olehnya, dan Yesus mengangkat dia juga menjadi pemimpin jemaat yang ada di Efesus ketika itu. Sebagai seorang pemimpin jemaat yang masih muda, mungkin dia masih belum berpengalaman, dan Rasul Paulus mau meneguhkan dia supaya dia tetap setia kepada Tuhan dan tidak terombang-ambingkan. Apalagi ketika dia harus betul-betul menjaga kawanan domba-domba Allah, menjaga seluruh jemaat itu. Dia harus kuat, dan dia terlebih dulu harus menjadi contoh dan teladan. Makanya dia katakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Ini mengingatkan Timotius supaya dia benar-benar jangan terdapat melakukan hal-hal yang tidak baik, apalagi yang meniru hal-hal yang sudah dilakukan oleh guru-guru palsu, orang-orang jahat itu, yang selalu suka bersilat kata, yang selalu suka bertengkar, selalu berkata omong kosong. Kadang-kadang saya berpikir, loh, adakah orang yang selalu bertengkar? Bingung saya, loh, kok ada orang yang bertengkar, yang suka bertengkar, hobinya suka bertengkar? Ternyata memang ada. Hari-harinya dia memang hobi bertengkar. Terus terang, kalau saya bertengkar, sekali bertengkar saja, saya terus terang kesal sekali, kecewa sekali, dan sedih sekali. Apalagi kalau hobi kita bertengkar. Wah, saya berpikir, hatinya ini terbuat dari apakah kalau dia sering bertengkar atau hobi bertengkar? Bukankah bertengkar kita bisa menyakiti hati orang lain? Apakah kita bahagia ketika kita menyakiti orang lain? Apakah kita sukacita, saudara-saudara, kalau kita menyakiti hati orang lain? Makanya saya bingung kalau ada orang yang hobinya bertengkar, bersilat kata. Mungkin hatinya itu sudah bukan terbuat lagi dari daging lagi, ya. Kelembutan itu sudah hilang, bahkan roh Tuhan itu sudah hilang dari diri. Makanya saudara-saudara, dikatakan tadi sekali lagi, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Supaya dia layak di hadapan Allah, ya kan? Sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada orang yang layak kalau tidak dilayakkan. Tetapi yang Rasul Paulus mau ingatkan di sini, mau katakan di sini, sebenarnya dari diri kita sendiri pun memang sudah ada keinginan bagaimana supaya kita betul-betul punya disiplin, menjaga diri kita, menjauhkan dari hal-hal yang tidak dikenal oleh Tuhan. Menipu, gosip, omong kosong. Tadi dikatakan omong kosong. Kadang-kadang juga saya bingung juga kalau ada orang yang suka omong kosong, ya kan? Apa yang dia omonginnya, 10 perkataannya, 10 apa yang dia katakan, ya kan? 11 bahkan lebih yang salah. Artinya lebih banyak yang salah yang dia ungkapkan daripada yang benarnya. Bahkan dia tidak pernah mengatakan kebenaran. Itulah orang yang suka omong kosong. Tenang Pak Pendeta, nanti kalau proyek kita yang 10 miliar di sana itu berhasil, doakan Pak Pendeta, maka kita akan bisa jalan-jalan nanti. Ya, saya ajak Pak Pendeta untuk jalan-jalan ke luar negeri juga. Kadang-kadang saya berpikir, memang saya pernah tanya proyekmu? Kan saya tidak pernah tanya proyeknya. Tapi kadang-kadang ada aja orang yang bilang tanpa ditanya, Pak Pendeta, doakan proyek saya sedang berjalan ini.
15M, ya kan? Jadi padahal belum tentu proyeknya ada. Gitu. Makanya Bapak Ibu saudara-saudara, jangan mau berkata-kata kosong. Untuk apa? Apakah kita sudah menjadi lebih hebat? Mungkin dia mau katakan, nanti pasti pendeta ini senang dan hormat kepada saya, mau mendengar saya. Buat saya saudara-saudara, setiap orang yang benar dan baik pasti saya akan dengarkan. Orang yang rendah hati saya dengarkan. Tidak peduli dia orang miskin, tidak peduli dia orang tidak berpunya, tapi ketika dia benar-benar baik dan berkenan kepada Tuhan, maka terus terang saya menghormati orang yang seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, hindarilah hal-hal yang beromong kosong, yang tidak baik. Hindarilah pertengkaran, perselisihan, dosa dan sebagainya. Makanya supaya kita boleh layak di hadapan Tuhan. Rasul Paulus sudah pernah berkata di 2 Korintus 5 ayat 17 itu. Barang siapa di dalam Kristus, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Oleh karena itu saudara-saudara, orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, yang menerima Kristus menjadi Tuhan, maka dia tidak akan mau lagi tinggal dalam perilaku yang lama. Semuanya perilaku-perilaku yang lama itu, perjudian, kemabukan, free sex dan semuanya, ya kan, omong kosong, fitnah dan segala macam yang menyakiti hati orang lain, keangkuhan, kesombongan, itu jauh dari dia. Tapi dia hidup dalam hidup yang baru di dalam roh, kerendahan hati, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, dan lambat untuk marah. Ini juga kadang-kadang orang gampang marah sekarang. Nah, ini yang perlu dihidupi lagi dalam kehidupan orang Kristen. Itu yang pertama, supaya kita layak di hadapan Tuhan. Yang kedua saudara-saudara, dikatakan sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Jadi malu di sini dikatakan saudara-saudara yang berhubungan dengan Kristus. Jadi menjadi hamba Tuhan atau menjadi orang percaya kepada Kristus, jangan malu untuk menyaksikan Kristus. Jangan malu untuk mengatakan tentang Kristus, menyatakan Injil. Yesus berkata, barang siapa yang malu menyaksikan aku di hadapan orang lain, maka aku akan malu menyaksikan dia di hadapan Bapa-Ku. Aku tidak akan menyaksikan dia di hadapan Bapa. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, tidak usah malu. Ya, kenapa mesti malu? Nyatakan saja. Karena kita meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan buat kita. Jadi nggak perlu malu. Menjadi orang Kristen tidak perlu malu. Berdoa tidak perlu malu. Membaca firman Tuhan, bawa Alkitab nggak perlu malu. Karena ada orang yang malu berbawa Alkitab. Nah itu. Yang ketiga saudara-saudara, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Jadi saudara-saudara mengatakan kebenaran itu sulit. Banyak orang yang tidak suka dengan kebenaran. Kita mulai dibenci, ditinggalkan, dihina, bahkan sampai mungkin dianiaya atau dibunuh oleh orang lain. Makanya banyak sekali kebenaran itu dikunci, ya, dibungkam supaya orang-orang tidak boleh menyatakan kebenaran itu. Tapi saya mau katakan saudara-saudara, sekalipun sakit untuk menyatakan kebenaran, kita harus menyatakan kebenaran itu dengan terus terang, dengan tegas. Sebagai orang-orang yang percaya tidak perlu lagi kita takut dengan apapun. Yesus pernah berkata, mengapakah kita takut kepada orang yang bisa hanya mengambil nafas kita saja, membunuh badan kita saja, tapi tidak membunuh jiwa kita, tidak bisa membunuh roh kita. Ya, tapi takutlah kepada apa? Tuhan yang bukan saja hanya bisa membunuh tubuhmu, tapi juga membunuh rohmu, jiwamu. Jadi marilah lebih takut kepada Tuhan daripada ke manusia. Makanya lakukanlah, terus katakan kebenaran, jangan pernah surut. Dan orang-orang yang membela orang-orang yang jahat, berarti dia sedang membela kejahatan itu sendiri. Makanya bela orang benar, berani mengatakan pembelaan kepada orang yang benar. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu. Jadikan kami tetap teguh dan kami boleh layak di hadapan Tuhan. Biarlah kami boleh berperilaku yang baik di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sudah dengarkan firman Tuhan. Lakukanlah yang baik. Jadilah kita layak di hadapan Tuhan. Supaya kita jangan jadi batu sandungan. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati.